Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah dan masih di serial kronologi sejarah. Kali ini kita sudah masuk ke tahun 628 Masehi, bertepatan dengan tahun ke-6 hingga ke-7 Hijriah. Ada 5 peristiwa besar yang terjadi di dunia Islam dan ada 5 peristiwa besar juga yang terjadi di luar dunia Islam. Dari dalam dunia Islam, yang pertama adalah perjalanan ibadah umroh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ke Mekkah. Namun ini dihalangi oleh orang Quraisy. Peristiwa yang kedua adalah Bai'atul Ridwan. Peristiwa yang ketiga adalah gencatan senjata Hudaybiyah. Peristiwa yang keempat, pengiriman surat Nabi Muhammad SAW kepada para penguasa, mengajak mereka memeluk Islam. Dan peristiwa yang kelima adalah pernikahan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahash radhiyallahu anha. 5 peristiwa dari luar dunia Islam. Yang pertama adalah masuknya Romawi Bizantium ke jantung negara Persia dan mereka mengancam ibu kotanya Ctesiphon atau Al-Madain. Peristiwa yang kedua adalah pelengseran dan pembunuhan Kisra II digantikan oleh putranya Kafhad II. Peristiwa yang ketiga adalah penobatan Khusru Ardashir III sebagai Raja Persia. Dan peristiwa yang keempat adalah perdamaian antara Persia Sasan dan Romawi Bizantium, di mana Heraklius pulang ke Konstantinopel sebagai pemenang. Dan yang kelima adalah masa kemelut Kekaisaran Jepang hingga tahun 645 Masehi. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi tahun 628 Masehi bertepatan dengan tahun 6 hingga 7 Hijriah selengkapnya. Yang ketiga adalah Perang Ziqarad. Pertempuran Ziqarad ini berawal dari seorang pimpinan Ghatafan, pimpinan Bani Fazarah ya, dari Ghatafan, yang bernama Uyainah bin Hisn, itu melakukan penjarahan. Uyainah bin Hisn, mungkin teman pecinta sejarah kenal dengan nama ini ya. Orang ini adalah orang yang diajak bernegosiasi oleh kaum muslimin, oleh Rasulullah SAW sendiri langsung untuk menyerah, untuk keluar dari aliansi Ahzab dan mereka akan mendapatkan hasil kurma dari Madinah sepertiga gitu. Tetapi Uyainah pada waktu itu menyetujui, tetapi kesepakatan itu tidak jadi ya, kesepakatan itu batal. Nah, orang ini entah karena apa, memimpin kaumnya, memimpin tentara, tidak disebutkan berapa orang tentara itu, tetapi dia memimpin tentara menuju ke sisi-sisi Madinah. Qadarullah pada saat itu bertepatan dengan 2 orang penggembala suami istri yang pada saat itu di sisi-sisi Madinah sedang menggembalakan unta, dan unta itu unta milik Rasulullah SAW sebanyak 20 ekor. Uyainah bin Hisn melihat hal itu, tiba-tiba langsung menyerang, membunuh laki-lakinya dan istrinya itu dia tawan. Lalu dia giring, dia dan pasukannya itu menggiring unta Rasulullah yang berjumlah 20 unta, itu banyak ya jumlahnya, 20 unta itu digiring ke Bani Ghatafan. Peristiwa ini di satu sisi ketika sedang terjadi peristiwa itu, ada seorang sahabat yang bernama Salamah bin Aqwa, Salamah bin Amir bin Aqwa. Ini keluar hendak berangkat berburu. Ia berburu, ia bawa panah gitu diselempangkan, kemudian naik kuda berburu dan membawa budaknya gitu untuk membantu biar membantu dia melakukan perburuan. Dan si budak ini dia memakai kuda milik Tolhah bin Ubaidillah. Nah, kuda ini tidak tahu apakah dipinjam atau bagaimana ya. Dia pakai kudanya, kuda milik Tolhah bin Ubaidillah. Lalu berangkatlah mereka dari Madinah. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba mereka bertemu dengan seseorang yang lari dari arah kejadian dengan nafas yang tersengal-sengal dan wajah yang tegang gitu. Dia memberitakan tentang apa yang dia lihat. Wahai Salamah bin Aqwa, tadi aku melihat bahwa ada tentara, ada sekelompok tentara, mereka yang membunuh seorang sahabat, istrinya dibawa dan unta Rasulullah juga dibawa oleh mereka.
Orang ini adalah budaknya Abdurrahman bin Auf. Karena mendengar hal itu, Salamah ini tadi yang mau berburu ya. Ini ada Salamah yang mau berburu, kemudian Barrah yang menaiki kuda milik Thalhah bin Ubaidillah, kemudian ada budak yang mengabarkan dari sana, ini budaknya milik Abdurrahman bin Auf, mengabarkan tentang kejadian tersebut. Setelah Salamah mendengar berita itu, ia menyeru Barrah itu budak yang tadi dia bawa untuk berburu, Barrah untuk kembali ke Madinah. Cepat-cepat kamu kembali ke Madinah. Sementara Salamah sendiri tidak ikut mengabarkan, tetapi dia mencari jejak ya. Dia melihat tempat kejadian, kemudian mencari jejak, mencari sudah sampai mana Uyainah bin Hisan itu pergi gitu membawa unta-unta. Ia lalu naik ke tempat yang tinggi untuk mencari pasukannya Uyainah. Nama tempat tinggi itu adalah Saniyatil Wada. Jadi beliau naik ke Saniyatil Wada, dari atas beliau melihat Salamah bin Amr bin Aqwa itu mencari sudah sampai mana ini, apakah masih kelihatan atau tidak pasukan dari Uyainah bin Hisan tersebut. Ternyata Salamah melihat sebagian kuda-kuda para perampok. Lalu ia mencari tempat yang lebih jelas. Ia tahu tuh, oh di sana ada kelihatan tuh ada sisa-sisa perampok, ada kuda-kuda milik perampok. Lalu dia turun lagi, dia naik lagi ke satu lokasi. Dia naik lagi ke satu lokasi yang berdekatan dari situ, tetapi lebih strategis untuk melihat di titik yang ingin dia lihat gitu, yaitu Bukit Salah. Nah, di Bukit Salah ternyata lebih jelas terlihat oleh Salamah. Ada perampok, ada kuda-kuda, dan bahkan ada orang-orang yang menghalau unta-unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga tawanan wanita yang tadi diceritakan ya, yang suaminya dibunuh lalu ianya ditawan, itu juga kelihatan gitu. Jadi kegiatan para perampok itu kelihatan, mereka sedang berjalan menggiring unta-unta tersebut dan membawa tawanan perempuan. Lalu Salamah bin Aqwa dengan berniat untuk menahan kepergian mereka itu dengan suara yang sangat keras mengatakan, ada musuh datang, ada musuh datang, ada musuh datang, awas, awas, ada musuh. Demikian selanjutnya berulang-ulang. Sambil berteriak seperti itu, dia mengambil anak panah, mengambil busurnya, langsung memanah dari jauh. Dari Bukit Salah itu, ia panah ke sana gitu ya. Dan ia terus berteriak-teriak. Tetapi, ya karena dikejar oleh anak panah, lalu diteriaki ya, ada yang mau mengejar Salamah itu, karena tahu juga Salamah cuma seorang. Tapi ketika ada yang mengejar, dipanah oleh Salamah. Ia lari, lalu lari, balik, panah lagi gitu ya. Karena Salamah bin Aqwa itu suaranya keras, ditambah bicara biasa saja keras, ditambah ia berteriak juga keras, sayup-sayup terdengar juga oleh orang-orang Madinah, dan terdengar juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memanggil para sahabatnya dengan cukup mengatakan tolong, tolong. Dengan kalimat, bukan kalimat ya, kata yang sangat pendek itu langsung berdatangan para sahabat. Yang di sini dikatakan yang paling cepat datang itu adalah Miqdad bin Bishr, Sa'ad bin Zaid, Usaid bin Hudhair, Ukasyah bin Mihsan, Muhriz bin Nadlah, Abu Qatadah Al-Harith bin Rib'i, dan Abu Ayyash Ubaid bin Zaid. Setelah mereka berkumpul di hadapan Rasulullah SAW, yang beberapa orang itu ya langsung oleh Rasulullah SAW mereka diperintahkan untuk menyusul Salamah bin Aqwa menghadang para perampok tersebut. Dan pimpinan dari kelompok ini, pimpinan dari tentara kecil ini dipimpin oleh Sa'ad bin Zaid. Seketika yang 8 orang itu langsung bergerak menyusul Salamah bin Aqwa dengan kuda mereka yang cepat ya. Sementara Rasulullah SAW sendiri ini kan belum diketahui jumlahnya ada berapa. Berita yang sampai kepada kaum muslimin itu hanya terjadi perampokan, itu saja, tentara terjadi perampokan. Rasulullah SAW sama sekali belum tahu berapa jumlahnya, sehingga beliau mengantisipasi. Ketika 8 orang tadi diutus, diperintah untuk menyusul Salamah bin Aqwa, Rasulullah SAW sendiri itu menyusun pasukan, dan terkumpullah pasukan pada saat itu 700 orang. Karena dikhawatirkan kan membahayakan 8 orang yang disusul itu, gimana kalau jumlah mereka sangat besar.
Jadi itu yang 8 orang itu ya hanya pasukan awal yang disuruh untuk membantu Salamah bin Aqwa. Lalu terkumpullah 700 orang ya, yang 700 orang tadi 400 ikut bersama Rasulullah keluar dari Madinah, yang 300 menjaga Madinah. Lalu bersiaplah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berangkat ke Bani Fazarah. Kaum muslimin di Madinah dipimpin oleh Abdullah bin Umi Maktum ya, seperti biasa. Sementara pasukan tentara yang ditinggalkan untuk menjaga keamanan kota Madinah yang berjumlah 300 orang itu kepemimpinannya diserahkan kepada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Keadaan Madinah pada saat itu gempar ya, karena ini kejadian yang baru pertama. Rasanya tidak ada bahkan yang berani tidak ada rasanya yang berani memanas-manasi kaum muslimin dengan hal seperti ini. Dengan sebetulnya ini kan hal yang rendahan lah ya, merampok itu hal yang rendahan. Hal ini bahkan tidak pernah dilakukan oleh Quraisy, dilakukan oleh Abu Sufyan kalau mau memanas-manasi kaum muslimin mengajak bertempur gitu. Ini hanya dilakukan, dan ini rasanya satu-satunya ya yang dilakukan oleh kaum Ghatafan, yaitu Bani Fazarah. Dan memang di Uyainah bin Hisn ini seseorang yang dia itu disebut sebagai orang bodoh tapi pengikutnya banyak gitu. Dia dijadikan pemimpin oleh Bani Ghatafan, padahal Uyainah bin Hisn ini bukan seseorang yang cerdas dan berwibawa, malah dia itu dikenal juga sebagai orang yang pragmatis ya. Tetapi memang kaumnya, pengikutnya itu banyak. Ghatafan itu di antara kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arab itu termasuk kabilah yang sangat besar. Maka ya dia melakukan hal ini gitu, niatnya untuk apa tidak jelas juga gitu. Apakah hanya sekedar mengganggu? Tapi kan ini efeknya besar ya, efeknya luar biasa. Rasulullah sedang berjalan ya menuju ke Bani Fazarah, menyiapkan pasukan dan sebagainya. Sementara yang 8 orang itu, yang sahabat-sahabat hebat yang diutus oleh Rasulullah SAW itu berhasil menyusul Salamah bin Aqwa dan mengejar orang-orang yang merampok itu, pasukan tentara yang merampok unta Rasulullah dan menawan satu orang sahabiah. Berhasillah disusul oleh 8 orang itu, lalu berhasil diambil juga unta-untanya, ya berhasil diperangi lah, intinya berhasil diserang balik gitu ya. Dan cepat-cepat masuk ke perkampungan mereka untuk mendahulukan keselamatan mereka ya. Dan supaya langkah mereka cepat, lari kuda mereka cepat, mereka menjatuhkan barang-barang berat yang mereka bawa, sehingga setelah mereka pergi itu Salamah bin Aqwa mengambil barang-barang mereka yang kalau dikumpulkan itu jumlahnya itu lumayan ya. Antara lain 30 buah baju yang berharga dan 30 buah tombak yang baik. Karena ada serangan, itu otomatis terjadi kontak senjata sehingga menimbulkan korban. Di kawanan perampok itu 3 orang yang menjadi korban, yaitu Habib bin Uyainah bin Hisn. Ini berarti anaknya Uyainah ya, anaknya Uyainah bin Hisn, Habib. Kemudian Aubar dan Amr bin Aubar. Habib dibunuh oleh Abu Qatadah, Aubar dan anaknya Amir dan Aubar itu dibunuh oleh Ukasyah bin Mihsan. Sementara dari kaum muslimin itu jatuh syuhada yang bernama Muhriz bin Nadlah radhiyallahu anhu. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Hisham. Pasukan perampok ini karena mereka berlari dengan cepat ya, meninggalkan beban-beban di kuda-kuda mereka. Pada akhirnya mereka memang berhasil masuk ke perkampungan mereka Bani Ghatafan dan tidak berhasil diserang. Salamah bin Amir bin Aqwa itu mengusulkan kepada Rasulullah SAW untuk mengejar mereka dan menyerang perkampungan Bani Ghatafan itu dengan mengutus 100 orang tentara masuk ke Bani Ghatafan dan menyerang mereka, dan merebut kembali unta-unta yang sudah lebih awal masuk ke Bani Ghatafan. Lalu menghukum para perampok tersebut. Namun
Usul ini tidak diterima oleh Rasulullah SAW. Beliau itu lebih mendahulukan keselamatan para sahabat ya. Tetapi beliau menunggu di suatu lokasi yang bernama Ziqarad, dan dari nama inilah asal mula para sejarawan menamai ghazwah ini sebagai ghazwah Ziqarad. Selama sehari semalam Rasulullah SAW dan para pasukan itu menunggu barangkali akan ada serangan gitu ya dari Bani Ghatafan, karena siapa yang tidak mengira kalau ini sekedar tanpa berpikir panjang gitu ya. Uyainah bin Hisn merampok lalu mengambil membunuh dan merampok itu tanpa berpikir panjang. Mereka tidak menerima tidak menyangka efeknya akan besar gitu, hanya sekedar ngambil udah gitu, nggak mikir dulu, nggak mikir panjang, nggak mikir ke depannya gimana. Apalagi ini kan situasi sesudah terjadinya pertempuran Ahzab gitu. Jadi kan masih situasinya itu masih panas gitu ya. Tetapi Uyainah bin Hisn tidak berpikir sampai ke situ. Kebalikan dari Muslim dan mungkin siapapun yang ada di posisi kaum muslimin, bahwa perampokan ini bisa menjadi awal sebuah pertempuran besar, dan mungkin saja Bani Ghatafan itu memancing mereka untuk memang menyerang kaum muslimin dengan cukup serius gitu. Ternyata setelah ditunggu sehari semalam tidak ada juga tentara yang keluar dari Bani Ghatafan. Pada akhirnya Rasulullah SAW itu berbalik menuju Madinah pulang gitu, memahami bahwa ternyata Bani Ghatafan itu tidak berniat perang gitu. Mereka merampok aja, tapi merampoknya dengan cara ya ini tidak biasa. Maksud tidak biasa itu untuk memancing ini hal yang tidak etis lah gitu dilakukan oleh seorang pimpinan kabilah ya, kabilah Fazarah. Dan tiga peristiwa itu dibahas lumayan tiga peristiwa itu ternyata lumayan panjang ya jika dibahas, dan tentu banyak sekali hikmah yang pasti kita dapatkan dari kisah ini. Tapi yang paling kita bisa lihat ya bagaimana Rasulullah SAW itu mempertahankan harta itu memang serius gitu. Bukan hanya karena itu unta milik Rasulullah SAW ya yang digembalakan gitu. Tetapi memang jikapun itu milik kaum muslimin, itu Rasulullah SAW tetap melakukan hal yang sama. Beliau masyarakat yang ada di bawah naungan nubuwah, di bawah pimpinan Rasulullah SAW, itu benar-benar beruntung ya. Mereka masyarakat yang aman, damai, dan punya harga diri yang tinggi, dan bahkan keadilan untuk mereka itu ditegakkan dengan seadil-adilnya. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini, melakukan pembalasan lah ya, melakukan serangan terhadap orang yang menyerang kaum muslimin. Dan ini jadi cerminan untuk kita ya, dimana seharusnya pemerintahan Islam itu seperti ini. Meskipun ada satu orang yang terluka, itu harus dijamin keselamatannya, dijamin keadilan untuk dia gitu, sehingga baik bawahan, baik atasan ataupun rakyat jelata itu tidak dibeda-bedakan, semuanya dibela di hadapan pemerintahan Islam, semuanya didahulukan. Dan ini kasus yang pertama menimpa harta benda milik Rasulullah SAW. Di sebelum-sebelumnya itu tidak pernah ada yang menimpa harta pribadi milik Rasulullah SAW gitu ya. Sebelum-sebelumnya itu harta atau bahkan jiwa kaum muslimin gitu. Tetapi Rasulullah SAW menuntut keadilan dengan sangat adil untuk mereka. Bahkan kematian satu orang kaum muslimin pun itu beliau urus dengan sangat serius, bahkan sampai terjadi pengusiran Bani Qainuqa ya. Itu kan dari harga diri seorang perempuan yang diganggu oleh orang Yahudi, dan terbunuhnya seorang sahabat yang membela sahabiyah tersebut itu yang dihina. Ini kan awalnya seperti ini, tetapi pembelaan Rasulullah SAW terhadap kaum muslimin itu benar-benar dijamin. Dan Rasulullah SAW, pemerintahan Islam ya secara umum itu serius betul-betul menghadapi atau mengerahkan segenap tenaga untuk menegakkan keadilan. Tidak berpikir, mungkin kalau kita mikirnya apa sih satu orang ya udah biarin aja.
kenapa harus jadi peperangan melibatkan banyak orang gitu. Justru itu pemikiran yang salah. Justru ketika ada satu orang misalnya di perbatasan yang jauh sana, lalu dia dihina, dia dia dizalimi oleh orang lain, maka itu seharusnya memang menimbulkan peperangan. Jika tidak ada negosiasi, jika negosiasi buntu, maka harus dibela rakyat itu. Dan justru ketika tidak membela mereka, dan ini terjadi di negara mana ya? Terjadi di negara mana gitu, tidak dibela, maka kan akan menimbulkan kecemburuan sosial, orang yang di perbatasan dan orang yang di pusat kota. Kemudian tidak munculnya merasa dizolimi, udah dizolimi sama negara lain, misalnya di perbatasan dia dizolimi sama negeri sendiri, dia menjadi tidak punya tempat berlindung, dia tidak ada rasanya tanah air tempat dia berpijak itu tidak membela dia gitu. Itu justru lebih menyakitkan bagi rakyat. Dan memang kewajiban pemerintah itu kan untuk menjaga keamanan rakyatnya, dan ternyata ini dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika memimpin kaum muslimin. Maka tidak ada memang yang lebih baik cara memimpinnya selain Rasulullah SAW. Terima kasih sudah membersamai hari ini. Mohon maaf untuk segala kesalahan dan kekurangan. Boleh untuk masukan dan tambahan ya ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.